Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliane. Hari ini kita lanjutkan persiapan kita untuk menuju seleksi PPPK 2022. Digabungkan dengan tes tahap ketiga, katanya seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas kompetensi pedagogik guru PJOK. Oke, kita langsung menuju nomor 1. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibandingkan anak usia kelas 1 SD. Misalnya bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua. Sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan di SD atau kita sekarang kita harus pelajarkan atau didik mereka berkata saya. Kamunya diganti dengan nama atau bapak, yang lebih tua bapak atau kakak atau mbak dan sebagainya. Nah, tidak ada boleh kamu. Lah kamu gimana? Harusnya lah bapak bagaimana? Nah, kakak gimana? Nah, saya pun juga tidak boleh menggunakan kata aku gitu. Harus menggunakan saya. Di pelajaran untuk hari ini. Nah, oke. Lanjutkan, kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik. Ini termasuk dalam PJOK SD ya. Saya tidak memberikan SMP, SD, SMA, tapi seluruhnya. Jawabannya adalah sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Adalah subdisiplin linguistik, kemampuan berbahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa. Tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa. Jadi bahasa kita dengan bahasa yang kita ajak itu berbeda. Aku, kamu, saya, Anda. Jadi jawabannya adalah B, sosiolinguistik. Nomor 2, pada rancangan belajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, dalam soal atau seleksi PPK nanti, Bapak Ibu akan menemui soal-soal yang aneh yang mungkin tidak pernah Bapak Ibu pelajari. Contohnya seperti ini juga. Oke, di sini pembahasannya seperti apa? Kita lihat. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkat kognitif dengan kata kerja operasional, yaitu C6. Membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun, mencipta ya. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan, membuat produk yang membuat. Terdapat kata membuat yang merupakan tingkat kognitif mencipta C6. Jadi jawabannya adalah D. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini kita bisa analogikan kalau ini soal PJOK. Nah, itu dia. Jadi kemampuan kita diuji di sini. Lanjut kita menuju nomor 3. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan hubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Problem solving, D. Discovery learning, D. Kontekstual. Pembahasannya menggunakan metode kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah D, konseptual. Konsep kontekstual ya, konsep kontekstual, konteks metode pelajaran kontekstual yaitu
menggunakan pembelajaran yang ada di sekitar kita dengan dihubungkan pengetahuan siswa. Itulah yang dimaksud dengan kontekstual. Kooperatif itu pembelajaran berkelompok. Problem solving itu pembelajaran permasalahannya, ini juga berkelompok. Discovery learning. Lanjut ya, nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didik untuk mengamati suatu lingkungan. Merupakan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek. Dan pembahasannya, pendekatan yang dipakai dalam pembahasan tersebut atau pembelajaran tersebut adalah pendekatan saintifik. Ada menanya, ada mencari tahu, ada menyimpulkan, ada mengkomunikasikan. Yang meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, menasosiasi, dan mengkomunikasikannya. Sama tadi. Jawabannya adalah B, scientific. Nomor 5. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan. Ini persepsi ya, tapi kita lihat dulu pengertiannya. Nah ini, membuat kaitan berarti mereview atau flashback atau mengingat kembali. Jawabannya D. Membuat kaitan atau mendahulukan persepsi dulu sebelum kita ke materi inti. Ini bisa disebut dengan pembukaan juga. 6. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura. Nah, Bapak Ibu juga akan menemui soal seperti ini, teori belajar yang disampaikan oleh penemu siapa ya. Itu dipelajari juga. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike. Ia mengumumkan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dari guru dan respon dari siswa. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapatkan pujian atau hadiah. Jadi konsepnya adalah dengan pujian jika mereka bisa menjawab atau mereka bisa belajar dengan cepat atau hadiah. Dan memberikan punishment, hukuman bagi mereka yang tidak mampu mengikuti pembelajaran atau bisa dikatakan nakal lah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Thorndike. Nomor 7. Ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jane Pickett, yaitu A. Conditions of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Salah satu implikasi dari penerapan teori belajar kognitif development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Berbeda dengan teori belajar yang lain, yaitu pola dasar pembelajaran pada teori belajar conditions of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. 3 pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Jadi ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jane Pickett, yaitu cognitive development, pengembangan kognitif. Jadi jawabannya adalah C, cognitive development, John Pickett. Nomor 8, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Beberapa tahap yang harus dilakukan guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran.
Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut pada tahap pengembangan kurikulum. Karena ada beberapa pengembangan strategi pembelajaran, seorang guru harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu A. Mohon maaf, 1. Pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. 2. Untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Dan 3. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahapan pengembangan kurikulum. Jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya, 9. Dalam sebuah kelas, seorang guru mengajar mata pelajaran IPA. Guru tersebut memiliki kecakapan komunikasi yang baik. Namun demikian, seringkali ketuntasan belajar peserta didik tercapai karena materi yang diajarkan sangat luas cakupannya. Tindakan yang harusnya dilakukan pendidik adalah seringkali ketuntasan belajar ini tidak tercapai ya. Kita lihat jawabannya dulu. A. Melakukan brainstorming pembelajaran terhadap peserta didik. B. Melakukan matrikulasi awal kepada peserta didik. Sebelum memasuki materi tersebut, matrikulasi itu melihat kemampuan awal siswa. C. Melakukan demonstrasi untuk merangsang peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. D. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi spesifik. Ini menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Oke, di sini berarti seringkali tuntutan belajar tidak tercapai ya. Mohon maaf, jadi ini kurang tidak tercapai. Nanti kita betulkan. Jawabannya nomor 9 adalah D, menyampaikan tujuan pelajaran dan kegiatan pembelajarannya apa. Tujuan belajarnya apa dan kegiatan belajarnya apa aja. Sebelum memulai pembelajaran agar siswa tertarik. 10. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperolehnya. A. Masa lalu dan masa depan. B. Masa sekarang dan masa lalu. C. Masa siswa belajar. D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Jadi dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis atau pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Jawabannya adalah B, masa sekarang dan masa lalu. Nah, maksudnya ini membentuk pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan baru, maksudnya seperti itu juga melihat dari pengetahuan awal atau pengetahuan lama siswa yang didapat di sekolah sebelumnya. Kalau mereka belum pernah melakukan pembelajaran tersebut, maka akan sulit. Nah, itu makanya kita lihat konsep analisis pengetahuan mereka. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tersebut? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. Mohon maaf, lihat lagi pertanyaannya. 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa. Cuma 3 saja. Yang 5 itu ada salah, ada benar. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Ini yang paling benar. Mohon maaf. Karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk dalam materi.
Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar. Oh, ini pretest ya. Oke, baik, baik, baik. Mohon maaf, ini pretest bukan ini bukan ujian PAS maupun UTS atau PAT. Dalam pretest, kalau pretest itu kan untuk mengukur kemampuan awal siswa. Jadi kalau siswa sudah bisa atau hampir semuanya bisa menjawab 1, 2, 3 soal, berarti yang 1, 2, 3 soal itu tidak perlu diajarkan lagi atau cuma direview sebentar saja. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar atau cuma direview sedikit. Lanjut kita ke nomor 12. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan sistem tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya apa? A. Cakupan materi dan bentuk sosial. Bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Apa itu tes sumatif atau apa itu tes formatif? Bisa dilihat di sini. Tes formatif contoh penilaian ulang. Nah, penilaian ulangan harian. Maksudnya itu satu bab selesai langsung ulangan. Tes sumatif adalah contoh penilaian akhir semester. Jadi penilaian yang dilakukan ketika bab-bab setiap trimester atau setiap satu semester tersampaikan. Jadi jawabannya adalah C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Nomor 13. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, tergantung dari kriteria yang telah dijawab siswa. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang ditetapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Pembahasannya pemberian informasi teknik prosedur bobot nilai awal dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur. Kriteria sampai pengambilan keputusan bebas dari subjektivitas menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jawabannya adalah E. Adil. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nomor 14. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM, sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas ini. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Nah, jawabannya ini adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas. Jadi memberikan pembelajaran ulang. Tanya yang mana yang kesulitan, mana yang sulit, mana yang enggak. Sehingga mereka akan memahami apa yang telah mereka kuasai atau yang belum mereka kuasai. Nomor 15, media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir. Ini pengetahuan tentang media pembelajarannya. Walaupun ini tidak berhubungan dengan PJOK, tapi kita bisa analogikan kalau kita mengajar PJOK, kita harus bisa menggunakan media yang benar agar pembelajaran terlihat menarik dan siswa senang dalam pembelajaran tersebut. A. Video. B. Gambar banjir. C. Potongan artikel di media cetak. D. Peta persebaran wilayah banjir. E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Media cocok untuk menjelaskan tentang banjir ya. Banjir itu apa? Pilih media yang cocok, media yang paling lengkap, prioritas dari simulasi peran, audiovisual, visual, audio. Jawabannya C, potongan artikel di media cetak. Namun di sini kita bisa membuat atau menyimpulkan jawaban yang paling benar
yaitu adalah dengan video. Jadi jawaban 15 itu bukan D seperti yang tulis di sini, tapi di sini menggunakan A, video. Ya, di video itu A, menampilkan apa itu banjir, penyebabnya apa, ya, penyelesaiannya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari banjir dan sebagainya. Itu lebih lengkap. Ya, media yang lengkap itulah yang cocok atau yang baik digunakan untuk mengajar. Misalnya kita mengajar sepak bola. Apa itu sepak bola? Ciri-cirinya sepak bola, peraturannya, dan lain sebagainya. Itu lebih lengkap menggunakan video. Jadi jawabannya yang paling benar 15 adalah video. Baik, sampai di sini dulu soal pembahasan PPK Guru PJOK dari kompetensi pedagogik atau kompetensi teknis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.